Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng aku, Noneng Irma Susanti. Di video kali ini aku mau bahas tentang apa aja sih yang ditanyain pas tes SKB CPNS. Dan ada berapa tahap sih tes SKB CPNS itu. Jadi berdasarkan pengalaman aku, tes SKB CPNS Kemenang itu ada 3 tahap. Jadi beda dari yang lain. Kalau yang lain ada 2, kalau di Kemenang itu ada 3. Yang pertama ada tes SKT, itu sama ya kayak SKD, kayak tes SKD. Kemudian ada tes praktik kerja dan terakhir itu ada tes wawancara. Nah, terkait apa aja sih yang ditanyain di praktik kerja, entah itu di SKB, CAT, ataupun di wawancara. Nah, silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir. Jangan di skip ya, karena ini penting banget biar teman-teman bisa lolos di SKB CPNS Kemenang. Untuk di tes SKB CAT, itu sama kayak teknisnya sama kayak di tes SKD. Soalnya ada 100 soal, tapi waktunya ada 90 menit. Jadi lebih leluasa ya. Karena menurut aku di tes SKB itu SKB CAT soalnya itu nggak panjang-panjang, jadi kita nggak habis waktu untuk baca, cuman ya emang kita masih harus mikir karena ya gitulah, soalnya tetap ada yang ngecoh gitu di pilihannya, ada yang ngecoh kita kalau misalnya kita nggak detail. Untuk soalnya apa apa aja yang ditanyain, ya nanti biasanya ada kisi-kisinya, kisi-kisi terkait apa aja soal yang bakal keluar di SKB CAT. Kalau kemarin pas aku di SKB CAT itu ada itu terkait tentang regulasi atau undang-undang, ada terkait ayat-ayat, dalil-dalil, ada tentang iptek, ya ada tentang apa ya, tentang toleransi dan kayak gitu. Ada tentang muamalah dan lain sebagainya. Mungkin itu sih untuk tes SKB CAT, kayak sama aja gitu dengan SKD. Nah, untuk yang kedua ada tes prakerja. Nah, di prakerja ini bahasa asing, yaitu ada bahasa Arab, juga bahasa Inggris. Juga yang penting nih, yang paling penting di pekerja ini, kita harus mengetahui, memahami, dan menguasai gitu ya, eh, tentang regulasi undang-undang, peraturan perpres, peraturan menteri, yang berkaitan dengan formasi jabatan yang kita pilih. Nah, itu penting banget. Tupoksi jabatan itu kita harus tahu, kalau bisa hafalin. Untuk penyuluh agama, tupoksi jabatan yang 32, saran aku hafalin. Karena berdasarkan pengalaman aku itu ada ya. Karena bagaimana kita mau jadi mau bekerja di formasi itu gitu, mau kepilih kalau misalnya kita nggak tahu gitu apa sih tugas dari formasi yang kita pilih itu. Jadi saran aku, regulasi itu, undang-undang, perpres, permen itu hafalin, tahu lah gitu ya minimalnya. Selain selain tugas dan regulasi gitu ya, ada kita disuruh juga itu praktik sholat. Jadi sholat-sholat entah itu sholat wajib, sholat-sholat sunnah. Jadi teman-teman untuk persiapkan. Dan jangan lupa itu doa-doanya, doa-doa harian juga, doa-doa hari juga itu kemungkinan tanyakan. Aku kebetulan doa ditanyain, kalau teman aku ada yang tentang doa-doa. Doa-doa kita juga ada praktik baca Al-Quran. Jadi kayak disuruh nulis surah surah pendek. Kebetulan aku waktu itu disuruh itu nulis surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Kalau yang lain teman-teman aku ada yang disuruh surah Al-Kafirun ayat terakhir gitu ya. Ayat-ayat tentang moderasi. Jadi itu untuk surah apanya ya itu sesuai dengan keinginan penguji. Jadi silakan teman-teman untuk persiapkan belajar gitu, latihan cara penulisan Al-Quran. Dan juga kita akan ditanyai tentang ayat-ayat gitu ya, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan moderasi beragama ataupun dengan
formasi jabatan yang kita pilih. Pasti kan ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal itu, yang membahas dengan hal itu. Saat aku, teman-teman jangan hanya menghafal ayatnya, tapi teman-teman juga harus memahami gitu ya, memahami maknanya dan juga tafsirnya. Karena itu pasti ditanyain gitu. Kemungkinan ditanyain. Pas aku juga waktu itu aku di awal-awal aku langsung disuruh nerjemahin, disuruh baca ayat tentang moderasi beragama, kemudian disuruh nerjemahin dan juga menafsirkan ayat tersebut. Dan jadi untuk ayat-ayat hadis-hadis yang berkaitan dengan formasi jabatan yang teman-teman pilih, silahkan teman-teman hafalkan. Kalau bisa hafalkan. Selain ayat-ayat, kita juga untuk formasi jabatan itu, fungsional penyuluh agama, ada tes itu juga, tes ceramah. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa penyuluh itu tugasnya ya memang banyak ya melakukan penyuluhan gitu ya, menyampaikan edukasi informasi gitu pada masyarakat. Jadi otomatis kita dituntut harus bisa public speaking ya. Ya salah satunya ya di masyarakat itu pasti ceramah, harus bisa ceramah. Jadi nanti penguji akan apa ya memberikan kita tema gitu, tema atau judul yang harus kita jadikan ceramah. Jadi silakan teman-teman persiapkan diri untuk itu. Kemudian selain ceramah itu ada juga tes baca kitab, kitab kuning ya, kitab kuning gundul. Nah, dan kalau berdasarkan pengalaman aku, itu lebih parah ya, ternyata itu nggak dibaca, itu dihafal. Karena kebetulan yang nggak disediain sama pengujinya itu nggak disediain kitab. Jadi kita ditanya, kamu pernah baca kitab apa gitu, terus coba gitu baca. Terus aku bilang waktu itu sempat kaget juga karena nggak ada kitabnya. Soalnya aku nggak ngapalin kitabnya. Kalau baca ya mungkin masih bisa ya. Kalau ngehafal, soalnya aku nggak ngapalin. Ya udah di aja, baca aja apa yang kamu ingat. Jadi saran aku tuh teman-teman yang mau tes SKB CPNS penyuluh agama nih, kalian coba deh gitu pahami atau kalau bisa hafalin gitu ya, bagian sedikit aja bagian awalnya di kitab yang dasar aja kuning, mau itu kitab Sakinah, kitab Jurumiyah ataupun kitab Tijan lah ya, atau kitab apa aja yang teman-teman bisa itu hafal, ada yang teman-teman hafal biar kalau misalnya disuruh teman-teman bisa gitu. Terus selain itu kita juga ditanya kemampuan iptek. Karena ya sekarang kan zamannya sudah serba digital. Jadi untuk melakukan penyuluhan tidak cukup, tentunya tidak cukup hanya di dunia nyata gitu ya, face to face. Kita harus merambah ke dunia digital juga. Bahkan kan sekarang penyuluh itu dibutuhkan harus melakukan penyuluhan media sosial, entah itu YouTube, Instagram, kemudian TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Agar apa? Agar memperluas gitu, memperluas jangkauannya. Jadi lebih banyak orang gitu yang mendengarkan penyuluhan tersebut, yang menerima informasi tersebut, maka akan semakin efektif gitu. Jadi kita ketika praktik kerja itu pasti bakal ditanya kemampuan seputar iptek, entah itu tentang Microsoft gitu ya, Microsoft Office, Microsoft Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian kayak aplikasi editing kita juga dituntut untuk menguasai hal itu, minimal lah hal yang basic aja gitu, Canva, CapCut, apalagi ya lah pokoknya itu aja gitu. Semua kayak aplikasi-aplikasi editing, kemampuan mengoperasikan Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, yaitu diperlukan gitu dalam melakukan tugas sebagai penyuluh agama. Dan di praktik kerja itu akan ditanya. Dan selain kemampuan iptek, kita juga ditanya apakah kita punya pengalaman kerja yang memang sesuai atau relate gitu dengan
formasi jabatan yang kita pilih. Nah, itu kalau kita punya pengalaman yang sesuai, itu akan jadi nilai plus. Apalagi kalau misalnya kita udah punya warga atau masyarakat binaan atau istilahnya mad'u ya lah, udah punya masyarakat binaan, udah punya entah itu masyarakat biasa ataupun kayak para orang-orang yang HIV, narkoba gitu dan lain sebagainya atau pengemis gelandangan. Nah, itu akan jadi nilai plus kalau misalnya kita udah punya warga binaan. Selain itu, kita juga ditanya apakah kita punya karya gitu, karya yang memang berkaitan dengan dakwah, kegiatan dakwah. Enggak selalu tentang ceramah, ya bisa pokoknya semua hal, semua kegiatan atau karya kita yang memang berkait ada nilai dakwahnya, yaitu nanti ditanyain sama penguji, kalau ada nanti kita tunjukkan. Kebetulan pas aku waktu itu ada, alhamdulillahnya, kayak bisa bikin poster atau enggak gitu, bisa bikin video atau enggak, punya konten video enggak. Alhamdulillah waktu itu aku ada, jadi aku tunjukin dan mungkin itu juga yang jadi nilai plus gitu sehingga aku bisa lolos di SKB CPNS Kemenag tahun 2024. Nah, mungkin itu beberapa hal gitu yang ditanyain ketika praktik kerja di ujian SKB CPNS Kemenag Formasi Penyuluh Agama Islam. Kemudian yang terakhir ada tes wawancara. Untuk pertanyaannya itu diwawancara seputar moderasi beragama. Jadi teman-teman silahkan untuk pelajari, baca-baca terkait moderasi beragama. Itu ada ya di Google, teman-teman bisa download, ada file PDF-nya tentang buku saku ya. Buku saku moderasi beragama. Teman-teman bisa download buku saku moderasi beragama dan bisa dipelajari. Nah, itu kalau teman-teman paham tentang hal itu, bisa memahami gitu apa yang dijelaskan di buku saku moderasi beragama, insya Allah teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika wawancara. Kalau saran aku, berdasarkan pengalaman aku di tes wawancara ini, ya intinya kita harus nunjukin kalau kita itu moderat. Apa itu moderat? Moderat itu adalah sikap atau cara atau perilaku seseorang dalam menjalankan agama yang moderat, yang mengambil jalan tengah, yaitu tidak terlalu ekstrim dan juga tidak radikal atau tidak berlebihan. Itu. Kalau di wawancara itu kita nggak ditanya dalil-dalil atau ayat-ayat gitu ya. Tapi saran aku, kalau teman-teman bisa menjawab dan dengan didasari dengan dalil ayat, itu lebih bagus. Karena kalau misalnya kita bisa nyebutin dalilnya, ayat Al-Qur'annya atau keterangan gitu atau sejarah dari Rasulnya gitu, itu akan memperkuat argumen kita dan akan lebih meyakinkan penguji gitu. Kalau emang ya kita itu bisa gitu, kita itu paham. Aku juga waktu itu nerapin itu. Alhamdulillah, aku cuma ngapalin beberapa ayat gitu ya yang berkaitan dengan jabatan yang aku pilih, kayak ayat-ayat tentang moderasi, ayat-ayat tentang toleransi, ukhuwah, kemudian ayat-ayat tentang pemimpin, ayat-ayat tentang dakwah. Nah, aku ngapalin itu. Ketika diwawancara, aku jawab itu ya aku sebisa mungkin dikaitin dengan dalil-dalil yang memang relevan dengan pertanyaan itu. Ketika aku jawab pakai dalil ya itu kan, kalau dalil Al-Quran itu nggak bisa disanggah lagi gitu ya, nggak bisa disangkal sama penguji. Jadi ya itu mungkin yang jadi nilai plus juga kenapa aku bisa lolos di CPNS Kemenag tahun 2024 kemarin. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di tes SKB Kemenag Formasi Penyuluh Agama Islam tahun 2024 berdasarkan pengalaman aku sendiri. Semoga teman-teman yang mau tes SKB dan menonton video ini, semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan, dan juga mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga bisa lolos di seleksi CPNS yang akan teman-teman lamar.
Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.